saya berperan sebagai partai ini? Saya Putri Fadi, saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Putri Sultan, peran saya sebagai Ustaz Agung dan Aminah. Saya Nike, saya sebagai Muhammad Yamin dan Partai Masjid. Saya Putri Pasaribu, saya sebagai moderator debat. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai landasan konstitusionalnya. Periode ini ditandai dengan dinamika politik yang tinggi, di mana berbagai partai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, stabilitas politik pada masa ini seringkali terganggu oleh pergantian kabinet yang cepat. Dalam kurun waktu 9 tahun, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan politik yang signifikan pada masa tersebut. Selain itu, masa demokrasi parlementer juga diwarnai dengan berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Saudara-saudara, saya buka. Hari ini kita akan mengulang lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BRI, telah mencapai persetujuan tentang suatu konstitusi. Rencana konstitusi yang akan ditandatangani dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Saudara-saudara yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan bersama kita dari pemerintah dan juga BSO untuk merancang konstitusi sementara ini sudah selesai. Kami keputusan-keputusan ini didasari oleh keputusan-keputusan bersama dari Indonesia. Maka dengan ini kami menyerahkan keputusan ini kepada sidang ini. Tuan Ketua, nama dari anggota delegasi Komisi Depok yang diperintahkan untuk menyusun konstitusi dasar dan diserahkan. Saya menyatakan bahwa dalam kesimpulan kami dengan delegasi Depok tidak menyelesaikan masuk ke undang-undang yang telah kami ajukan kepada delegasi Depok dan delegasi Depok telah menerima konsep undang-undang ini. Kedua, marilah kita bacakan piagam persetujuan ini. Intinya, piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi BRI tentang konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Oktober tahun 1949. Kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi Beijing Corp for Federal Overlap atau BFO yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen. Setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan Grindvik sejak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949. Dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi Mukadimah, kami, bangsa Indonesia, semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kini, dengan berkat dan rahmat Tuhan, telah sampai kepada tingkatan sejarah yang bahagia dan luhur. Maka, demi ini, kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi.
berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Saudara-saudara yang terhormat, terima kasih telah mendengarkan konstitusi ini. Saudara-saudara yang terhormat, sebaiknya jangan memberikan konstitusi ini pada pers. Ya. Jadi adalah saudara saya di sini. Inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah undang-undang berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Kemudian daripada itu, maka untuk membuktikan itu, kami kedua delegasi dengan mempersaksikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap sikap suci dan kesungguhan keinginan bangsa dan tanah air Indonesia dalam menyelenggarakan rencana Republik Indonesia Serikat, membubuhkan tanda tangan kami pada piagam persetujuan ini. A. Untuk Republik Indonesia, memimpin delegasi Republik Indonesia Dr. Andus Muhammad Hatta. B. Untuk daerah-daerah yang bekerja sama dengan Perhimpunan BPO, yaitu Utusan Kalimantan Barat Sultan Hamid II atau Ketua BPO, Utusan Indonesia Timur Ide Anak Agung Gede Agung atau Wakil BPO pertama, Utusan Madura Dr. Soekarno atau Wakil BFO kedua, Utusan Banjar A. Rifai, Utusan Bangka Saleh Ahmad, Utusan Belitung Kiai Haji Muhammad Yusuf, Utusan Dayak Besar Muhammad bin Haji Muhammad Ali, Utusan Jawa Tengah Dr. Raden Sudjito, Utusan Jawa Timur Raden Tunggangang Gozali Wito, Utusan Kalimantan Tenggara Muhammad Yamani, Utusan Kalimantan Timur Aji Pangeran Sosronegoro, Utusan Pasundan Mr. Raden Tumenggung Junhana Wiramadja, Utusan Riau Raja Muhammad, Utusan Sumatera Selatan Abdul Malik, Utusan Sumatera Timur Raja Kali Sinaga. Saudara-saudara, setelah tadi kurang sudah dibacakan, marilah sekarang saya membacakan apabila dari konstitusi kita sebelum konstitusi sementara itu kita terima. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Muhammad Nasyir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Saudara-saudara, dalam momen yang bersejarah ini, di mana Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, saya memberikan adat kepada saudara-saudara sekalian untuk membantu kabinet dan membantu sebagainya. Saya yakin dengan pengalaman dan dedikasi dari saudara dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan baru. Periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Pemilu 1955. Pemilu Indonesia pertama pada tahun 1955 diselenggarakan di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955, pemilihan umum diselenggarakan dia sebagai 2 tahap. Tahap pertama yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dalam pemilu tahun 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak, yakni Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Bilanglah. Syukurlah ujian kami telah terlaksana dengan lancar. Syukurlah pemilihan umum kali ini telah terlaksana dengan lancar. Rakyat telah menggunakan hak pilih mereka, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan segera menyusun konstitusi baru untuk negara kita. Benar mengatakan, semoga mereka yang tertinggal dengan menjalankan tugas dengan amanah. Pada tahun 1950 sampai 1959 dilaksanakannya rapat yang membahas bagaimana demokrasi parlementer berjalan di NKRI. Walaupun pemilu pertama berjalan dengan lancar, tetapi tidak dapat memenuhi harapan rakyat. Para wakil rakyat yang terpilih hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara. Para wakil rakyat juga menjatuhkan satu sama lainnya. Hal ini menyebabkan
pergantian kabinet terus saja terjadi, sehingga kondisi negara, keamanan negara, dan kondisi politik jadi tidak stabil. Karena hal ini, banyak gerakan pemberontak yang berniat memisahkan diri dari NKRI. Selamat pagi, selamat datang di debat kita tentang masalah demokrasi parlementer. Ini kita akan membahas bagaimana demokrasi parlementer berjalan di negara kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah demokrasi parlementer berjalan dengan baik di negara kita? Saya rasa demokrasi parlemen berjalan dengan baik. Kita memiliki sistem parlemen yang memungkinkan warga untuk memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen dan mendiskusikan keputusan bersama. Saya setuju dengan kata ini. Saya merasa bahwa banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem. Ada anggota parlemen yang terlalu mementingkan kepentingan rakyatnya, kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat. Menurut saya, mekanisme kontrol dan pengawasan harus kita lakukan terhadap kinerja anggota parlemen. Tunggu Ibu, sistem parlemen memang tidak sempurna, tetapi saya yakin kita bisa memperbaikinya. Yang penting kita harus fokus pada membangun keserta pemahaman dan kompromi antar politik, sehingga keputusan yang diambil parlemen dapat mencerminkan kepentingan rakyat. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Ibu Aminah selaku perwakilan masyarakat. Apa yang dapat masyarakat lakukan untuk memperbaiki masa demokrasi parlementer di negara kita? Saya rasa masyarakat harus objektif dalam memonitor kinerja anggota parlemen dan mereka untuk mendukung rakyat. Kita bisa menggunakan teknologi untuk mengakses informasi dan memperkuat partisipasi publik dalam memilih sebuah keputusan. Terakhir, apa harapan kalian untuk demokrasi parlementer dan Satu, saya berharap semoga demokrasi parlemen di negara kita sangat kuat dan stabil. Parlemen harus terus bekerja dan ideologinya pakai. Saya ingin melihat parlemen secara lebih transparan dan akurat. Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan anggota parlemen harus lebih bertanggung jawab terhadap keputusan. Saya berharap sistem parlemen semakin baik dan jika ada kompromi dan komunikasi yang baik, keputusan parlemen menjadi lebih efektif. Saya rasa masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi parlementer. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih besar, kita memastikan bahwa parlementer benar-benar memiliki suara rakyat. Terima kasih kepada semua peserta debat atas pendapat dan pembicaraan. Semoga demokrasi parlementer dapat berjalan dengan baik di negara kita. Deklarasi di Juanda, 13 Desember 1957. Deklarasi di Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Di Juanda, Kartawi Jajah. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena adanya kegagalan Badan Konstituan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD baru sebagai pengganti UUD sementara atau UUDS 1950.
Pada saat itu, terdapat perbedaan pendapat yang kuat di antara anggota konstituante sehingga mereka tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menetapkan UUD baru. Hal ini menyebabkan situasi politik yang tidak stabil dan memicu krisis ketatanegaraan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk mengatasi kegagalan konstituante dan mengembalikan kestabilan politik dengan memberlakukan kembali UUD 1945. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah membubarkan konstituante, kedua, menetapkan kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, tiga, tidak berlaku lagi UUD 1960, empat, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Demikianlah penampilan dari masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Terima kasih.